Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong-ngomong tentang Idul Adha, kamu kemarin ikut kurban apa nih? Atau jangan-jangan cuma ikut kurban perasaan aja? Canda ya guys. Jadi gimana? Udah pada bosen belum makan dagingnya? Atau jangan-jangan kamu lagi bingung nih mau masak dagingnya gimana lagi? Nah, tenang guys. Kali ini Pernah Makan akan kasih kamu 5 resep anti mainstream masak daging ala masakan dari berbagai negara yang pastinya gampang buat dicoba di rumah ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Penasaran seperti apa? Oke deh, langsung aja kita lanjut ke videonya. Yang pertama, kofte. Kofte adalah salah satu makanan Turki yang patut kamu coba loh. Kofte atau kofta merupakan makanan berbahan dasar daging yang biasanya menggunakan daging sapi maupun daging kambing, atau biasanya menggunakan daging campuran antara keduanya. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan yakni 500 gram daging giling campuran, 2 buah bawang bombay, segenggam daun seledri, 3-4 sendok makan remah roti, 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh paprika, 1 sendok teh baking soda. Nah, untuk cara membuatnya yakni yang pertama, potonglah bawang bombay dan daun seledri, kemudian masukkan ke dalam chopper dan mix semuanya. Yang kedua, masukkan daging giling ke dalamnya sembari memasukkan semua bumbu-bumbu yang telah disiapkan, lalu mix semuanya. Jika sudah tercampur rata, diamkan daging giling selama kurang lebih 2-3 jam dengan ditutup plastik pres dan masukkan ke dalam lemari es. Setelah itu, adonan kofte bisa mulai dibentuk sesuai dengan keinginan. Kalau di sini kita akan mengisinya dengan potongan keju ya guys. Nah, sebagai pelengkapnya bisa ditambahkan paprika segar dan cabai hijau. Kemudian panggang bersamaan dengan daging kofte. Hidangan kofte biasanya dimakan bersama dengan orzo pilaf atau nasi ala Turki. Hal ini sudah menjadi budaya untuk menyajikan kofte. Nah, jika dirasa kofte sudah mulai matang, maka balik sisi bawahnya agar matang dengan rata. Oh iya, sebelum menyajikan kofte, panaskan mentega hingga meleleh, kemudian tuangkan di atas orzo pilaf. Lalu aduk hingga merata. Yang terakhir, angkat kofte dan hidangkan di atas piring dan tak lupa tambahkan nasi Turki atau orzo pilaf secukupnya. Kofte pun siap dihidangkan dengan nikmat. Gimana guys, gampang kan cara buatnya? Kalau kamu berhasil coba, jangan lupa tag IG kita ya di @pernahmakan_official. Yang kedua, gyudon. Gyudon atau beef bowl adalah makanan Jepang jenis donburi berupa semangkuk nasi putih yang di atasnya diletakkan irisan daging sapi dan bawang bombay yang sudah dimasak dengan kecap asin dan gula. Nah, buat kamu para pecinta budaya Jepang nih, pasti sudah tak asing lagi dong dengan hidangan satu ini. Atau jangan-jangan kamu memang masih asing dengan makanan ini dan ingin mencobanya sendiri di rumah? Ya udah yuk kita intip cara membuatnya. Untuk bahan-bahan yang perlu kita butuhkan yaitu 2 butir telur ayam, 2,5 sendok makan kecap asin, 1,5 sendok teh gula, 1,5 sendok teh garam, minyak zaitun, setengah bawang bombay, dan 200 ml kaldu. Dan tak lupa daging sapi yang masih segar. Untuk cara membuatnya, yang pertama, buat onsen tamago terlebih dahulu. Lalu siapkan 2 butir telur ayam, lalu rendam di dalam air panas, kemudian tutup wadah dengan piring. Tunggu selama 17 menit. Kemudian pindahkan telur ke dalam air es dan biarkan telur dingin sebentar.
Siapkan mangkok kosong, pecahkan telur ke dalam mangkok, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, lalu buat bumbu gyudonnya ya guys, yakni siapkan kaldu, tuangkan 1,5 sendok teh gula, 1,5 sendok teh garam, dan 2,5 sendok makan kecap asin. Kemudian aduk hingga merata, lalu sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita masak dagingnya ya guys. Yakni masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan, lalu masukkan bawang bombay yang sudah dipotong. Tumis hingga harum ya. Setelah bawang bombay harum, lalu masukkan cincangan daging sapi ke dalamnya. Masak daging sapi hingga matang kecoklatan. Oh iya, kemudian masukkan bumbu gyudonnya ya, lalu aduk hingga merata. Sembari menunggu dagingnya empuk, tutup panci dan biarkan mendidih dengan api yang sedang selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup panci dan aduk lagi sebentar. Nah, dan ini dia, gyudon siap disajikan di atas nasi putih hangat. Dan jangan lupa masukkan onsen tamago dan daun bawangnya ya di atasnya. Gimana? Mudah dan simpel kan cara membuatnya? Selamat mencobanya di rumah. Yang ketiga, beef stroganoff. Beef stroganoff adalah sajian daging sapi khas Rusia, yaitu daging sapi yang ditumis lalu disajikan dalam saus yang bernama smetana. Dari asal-usulnya di Rusia, pertengahan abad ke-19, hidangan ini telah populer di seluruh dunia loh guys. Tentunya dengan variasi yang cukup banyak dari resep aslinya. Nah, kira-kira kali ini kita mau membuatnya seperti apa ya? Ya udah yuk, simak cara membuatnya. Yang pertama, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 kg daging sapi, garam, merica, jamur kancing, bawang bombay, mentega, bawang putih 2 siung, 1 sendok makan tepung terigu, kaldu daging sapi, krim French atau yogurt, dan yang terakhir yaitu daun bawang. Sedangkan cara membuatnya yakni yang pertama potong daging dengan bentuk kecil-kecil memanjang. Kemudian lumuri daging dengan merica dan garam secukupnya. Lalu tumis daging sapi dengan api besar hingga daging berwarna kecoklatan. Jika dirasa sudah empuk, maka angkatlah dari wajan tersebut. Kemudian kecilkan api dan tambahkan mentega setengah sendok makan. Lalu tumis jamur kancing dan bawang bombay hingga kecoklatan. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Nah, jika jamur sudah kecoklatan, maka tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Kemudian tumis bersama jamur, lalu masukkan 1 sendok makan tepung terigu ke dalam wajan dan aduk hingga merata selama 1-2 menit. Lalu tambahkan air secukupnya dan tambahkan kaldu daging sapi sesuai dengan kebutuhan, kemudian tambahkan krim French atau yogurtnya. Kemudian tunggu hingga mendidih. Jangan lupa masukkan daging yang sudah dipotong ke dalam wajan. Kemudian tumis hingga meresap. Lalu diamkan kurang lebih 20 menit agar daging matang sempurna dan empuk. Kurang lebih begitu ya guys cara membuatnya. Oh iya, beef stroganoff biasanya dihidangkan dengan pasta. Akan tetapi karena kita Indonesian Pride, bolehlah pakai nasi putih hangat secukupnya. Yang keempat, daging cincang gulung. Makanan ini bukan merupakan makanan khas manapun ya guys. Akan tetapi, daging cincang ini bisa menjadi salah satu referensi menu daging sapi yang mungkin bisa kamu coba sendiri di rumah ya. Pastinya bakalan jadi resep unik dong, agar kamu nggak bosen makan daging sapi dengan menu itu-itu aja. Mau tahu cara buatnya gimana? Yaudah yuk, langsung aja kita simak cara membuatnya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan terlebih dahulu, yaitu kentang 500 gram, tepung terigu 100 gram, 3 butir telur ayam, garam 10 gram, daging cincang 500 gram, lada hitam 5 gram, bawang putih 1 umbi, keju parut 150 gram,
paprika setengah atau 100 gram, dan daun parsley 20 gram. Sedangkan cara membuatnya yakni: yang pertama, siapkan semua bahan yang kita perlukan. Lalu, siapkan bahan untuk menggoreng di akhir sesi, yaitu parut kentang secukupnya. Kemudian, siapkan tepung terigu dan 2 butir telur ayam yang diberi tambahan garam. Kemudian, siapkan daging cincang, lalu tuangkan 1 butir telur, merica, garam, bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk dengan tangan hingga merata. Kemudian, siapkan plastik persegi untuk menggulung daging. Lalu, tuangkan daging dengan meratakan di semua sisi plastik. Tambahkan parutan keju, potongan paprika, dan daun parsley ke seluruh sisinya. Gulung hingga menjadi roll. Lalu diamkan selama kurang lebih 3 jam di dalam lemari es. Jika sudah, potong dengan ukuran yang sama. Lalu celupkan daging gulung ke tepung terigu, telur, dan kentang secara bergantian. Jika sudah, lalu goreng daging gulung ke dalam minyak yang panas. Nah, dan ini dia, daging cincang gulung siap dihidangkan. Yang kelima, rendang. Nah, kalau yang satu ini siapa sih yang nggak tahu? Yoi, bener banget, rendang. Rendang atau randang dalam bahasa Minangkabau adalah masakan Minangkabau yang berbahan dasar daging sapi yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama, masuk menu utama loh dalam sebuah hidangan. Kata orang, masak rendang ini memang terbilang rumit ya guys, karena membutuhkan bumbu yang lengkap. Eits, tapi nggak apa-apa, justru itu kan yang menjadi ciri khas makanan Indonesia. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu, yakni 1 kg daging sapi, 1,5 liter santan kental, 1/4 gula aren, 1 lembar daun kunyit, 100 gram bawang merah yang dihaluskan, 100 gram cabai merah halus, 1 sendok makan bumbu ketumbar, 1 sendok makan bubuk kunyit, setengah sendok makan bubuk pala, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai dimemarkan, 4 siung bawang putih dihaluskan, 1 potong jahe dimemarkan, 1 potong lengkuas dimemarkan, 50 ml kecap manis bango, dan 1 sendok makan garam. Sedangkan cara membuatnya yaitu: yang pertama, siapkan 1 kg daging sapi segar, kemudian potong kecil-kecil sesuai dengan keinginanmu. Siapkan potongan bawang merah, bawang putih, jahe, 1 potong lengkuas, cabai goreng merah dan hijau jika punya. Kemudian, tuangkan garam, bubuk ketumbar, bubuk kunyit, bubuk pala, dan jika di dapur ada kapulaga bisa dituang ya untuk pelengkap. Lalu haluskan semua bumbu dengan chopper atau bisa juga dengan ulekan. Jika sudah, pindahkan semua bumbu yang telah dihaluskan ke dalam panci. Jangan lupa tambahkan minyak untuk menumis semua bumbu. Nah, kemudian tumis hingga harum ya. Jangan lupa masukkan daging yang sudah dipotong ke dalam wajan. Lalu tuangkan santan ke dalam panci, bisa ditambah kecap jika suka. Dan taburi tumbukan gula aren. Aduk semua bumbu hingga merata. Lalu potong daun serai, kemudian masukkan ke dalam panci. Jika sudah, masak selama kurang lebih 4 jam. Jangan lupa sesekali sembari diaduk ya guys, biar tidak gosong. Jika dirasa daging sudah empuk, rendang siap untuk dihidangkan. Oh iya, untuk teknik memasak daging sapi agar cepat empuk, kamu bisa menggunakan nanas atau diempukkan dengan cara presto atau cara lain deh yang kamu tahu. Oh iya, rendang ini sangat cocok dihidangkan dengan sepiring nasi hangat ya guys. Gimana? Meskipun bahan-bahannya sangat banyak, tapi mudah juga kan cara membuatnya?
Nah, itu dia 5 rekomendasi kreasi olahan daging Idul Adha anti mainstream ala pernah makan. Selamat mencobanya sendiri di rumah ya guys. Dari kelima resep tersebut, kalau kamu pengen coba yang mana nih guys? Kofte, gyudon, beef stroganoff, daging cincang gulung, atau rendang? Oke deh, mungkin sampai di sini dulu ya guys konten kali ini. Semoga kamu suka. Komen di bawah dong, setelah ini Mimin harus bahas makanan enak apa lagi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, follow Instagram kita juga ya di @pernahmakan_official. Di sana bakalan ada konten menarik lainnya tentang makanan yang mungkin kamu belum tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Pernah makan, makan enak. See you on the next video. Bye-bye.